Chapter 721. Lady Fang Hua, sebaliknya, berharap Yang Chen bersikeras untuk menonton. Dengan cara ini, begitu Yang Chen kecanduan, dia akan sepenuhnya berada di bawah kendali Lady Fang Hua, dan dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Alasan mengapa Nyonya Fang Hua tidak menggunakan kekerasan adalah, pertama, dia takut pada iblis tua legendaris yang akan naik, dan kedua, dia ingin Yang Chen melakukannya dengan sukarela. Dia telah menggunakan begitu banyak metode untuk membuatnya bersedia. Selama dia tidak mengambil inisiatif menggunakan tarian memikat iblis surgawi untuk membingungkan Yang Chen, bahkan jika iblis tua itu ingin membuat masalah untuknya, dia tidak akan punya alasan untuk melakukannya. Sekarang Yang Chen telah mengambil inisiatif untuk meminta menonton tarian memikat iblis surgawi, dia mendekati kematian. Nyonya Fang Hua mau tidak mau tergoda. Bahkan jika iblis tua itu mendapat masalah di masa depan, dia bisa menggunakan kemauan Yang Chen sendiri untuk melakukannya. Yang Chen berbalik untuk menatap Lady Fang Hua dan memarahinya dengan senyum tipis, apakah kamu tidak akan bersiap-siap? Ya, Tuan Muda. Nyonya Fang Hua melihat ekspresi Yang Chen. Setelah memastikan bahwa dia tidak bercanda, dia akhirnya membungkuk dan berkata, aku akan bersiap-siap sekarang. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, lebih dari selusin wanita muda yang tampak seperti orang biasa muncul di depan Yang Chen. Dibandingkan dengan wanita-wanita sebelumnya yang ditutupi kain kasa, wanita-wanita ini hampir tidak memiliki kultivasi. Riasan wajah mereka juga sangat halus dan cantik. Mata mereka bersinar dengan cahaya kekanak-kanakan. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti ahli. Musiknya berubah, dan sebelum para wanita baru mulai menari, orang-orang yang tinggal di sini untuk melayani membungkuk kepada Lady Fang Hua secara serempak, lalu berbalik dan meninggalkan aula. Hanya Yang Chen, Gong Sunling, 5 budak wanita asli, Nyonya Fang Hua, dan wanita baru yang tersisa di ruangan itu. Meja makan telah dilepas, memperlihatkan aula kosong. Tuan Muda, mohon beri komentar. Lebih dari selusin penari wanita membungkuk kepada Yang Chen secara serempak, dan kemudian masing-masing mengambil posisi di aula, perlahan menari mengikuti musik. Penari wanita baru ini tidak seperti wanita-wanita sebelumnya yang hanya mengenakan kain kasa saja. Sebaliknya, mereka terbungkus rapat. Postur menari mereka sangat enak dipandang, namun tidak ada sedikit pun pesona. Tidak diketahui dari mana asal suara alat musik gesek dan bambu, namun terkesan sangat netral dan damai. Itu adalah semacam tarian yang anggun. Setelah mencari beberapa saat, wajah Gong Sunling menunjukkan ekspresi bingung. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa tarian memikat iblis, yang membuat wajah semua orang menjadi pucat saat menyebutkannya, sebenarnya seperti ini. Jika ini dianggap sebagai tarian erotis, lalu apa yang baru saja ditarikan oleh gadis-gadis muda telanjang itu? Tepat ketika dia hendak bertanya kepada Yang Chen apakah Nyonya Fang Hua dan yang lainnya melakukan kesalahan, Gong Sunling tiba-tiba menemukan bahwa Yang Chen benar-benar memperhatikan postur tarian ini dengan senang hati, tanpa berkedip. Yang Chen adalah seseorang yang benar-benar ingin dipercayai oleh Gong Sunling, dan dia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk mempercayainya. Penampilan Yang Chen menunjukkan bahwa tarian memikat iblis ini tidaklah sederhana. Gong Sunling pun menekan keraguannya dan mulai memperhatikan postur tarian tersebut dengan serius. Setelah menari selama setengah dupa, suara alat musik petik dan bambu perlahan mulai berubah, dan wanita jidan yang menari juga memiliki suasana yang sedikit lebih ambigu. Di aula terdengar embusan napas lelah para wanita, sepertinya mereka juga sangat lelah dengan tarian ini. Beberapa saat kemudian, para penari tampak semakin lelah, dan pernapasan mereka menjadi semakin sering. Di kepala dan wajah mereka, butiran-butiran halus keringat mulai bermunculan, dan ada sedikit kemerahan di wajah mereka. Suasana sepertinya mulai berubah saat ini. Tubuh para penari lelah dan badan mereka juga terasa sedikit panas. Jubah yang tertutup rapat tadi juga diam-diam dibuka sedikit di bagian lehernya, memperlihatkan sentuhan payudara putih dan sudut dudou berbagai warna. Keharuman tubuh para gadis juga sedikit menyebar dengan keringat di tubuh mereka, perlahan memenuhi aula. Aromanya mengepul, dan aula itu tiba-tiba dipenuhi dengan suasana yang mempesona. Sekalipun dia sedang menatap para penari tersebut, Gong Sunling tidak menyadarinya ketika mereka diam-diam menarik garis leher mereka. Dan saat tarian berangsur-angsur memasuki keadaan yang indah, garis leher para penari tampak semakin membesar, hampir memperlihatkan separuh dada mereka. Tiba-tiba, seorang penari seperti tersandung sesuatu, dan tubuhnya bengkok. Sayangnya, penari di sebelahnya mungkin terlalu lelah dan tidak sengaja menginjak sudut bajunya yang tergantung rendah di tanah. Dengan sobek, pakaian penari bengkok itu langsung terkoyak hingga hampir memperlihatkan separuh tubuhnya. Penari malang itu hampir kebingungan dalam sekejap, berusaha menarik separuh sisa pakaiannya untuk menutupi tubuh telanjangnya, namun separuh sisa pakaian itu terlalu kecil untuk ditutupi sama sekali. Yang paling mengkhawatirkan adalah dia harus menari bersama orang lain dalam kesibukan yang tersembunyi. Tiba-tiba, pemandangan indah terlintas. Penari itu sangat cemas hingga dia hampir menangis. Kasih sayang di wajahnya sungguh menyedihkan. Mungkin dia takut dengan kekuatan lalim Lady Fang Hua, tapi dia tidak berani berhenti menari sama sekali, dan hanya bisa menutupinya secara diam-diam. Namun terlebih lagi, hati orang-orang semakin tergerak. Ketika gerakan seseorang berantakan, hal itu langsung berdampak pada orang lain. Rip, terdengar suara lagi, dan pakaian penari lain juga ikut terkoyak. Seluruh gerakan menjadi kacau. Dalam sekejap, seluruh wajah penari menunjukkan ekspresi ngeri yang luar biasa, seolah-olah mereka akan menghadapi hukuman berat jika menari tidak teratur.
Namun tidak ada yang bisa mengembalikan kerapian aslinya. Setelah beberapa gerakan, penari ketiga tersandung kain di tanah, dan tubuhnya bengkok. Dia jatuh ke sisi Yang Chen, tepat di kaki Yang Chen. Tuan muda, bantu saya. Saat penari yang kebingungan itu mengangkat kepalanya, yang dihadirkan di hadapan Gong Sunling adalah bunga pir dengan wajah hujan, ekspresi cemas, ia membuka mulutnya dan segera memasang beberapa bentuk mulut, namun tidak berani mengeluarkan suara apapun. Gong Sunling bisa menebak perkataan penari itu dari bentuk mulutnya. Tiba-tiba, simpati Gong Sunling begitu besar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan untuk menarik wanita itu. Pergelangan kaki wanita itu mungkin terkilir saat terjatuh. Begitu kakinya mendarat, tubuhnya melunak dan dia jatuh ke pelukan Gong Sunling. Gong Sunling cepat, dia menggendong wanita itu, nafas wanita itu memburu, seperti hantu, dia berinisiatif memeluk pinggang ramping wanita itu, dia mengulurkan tangan dan menyeka air mata di wajah wanita itu, dia mengambil inisiatif, untuk mencium bibir ceri wanita itu, dia dengan lembut menghibur, jangan takut, saya di sini. Sayang, desahan Yang Chen bergema di telinga Gong Sunling. Otak Gong Sunling bergetar, dan dia tiba-tiba terbangun. Wanita malang itu masih dalam pelukannya, tetapi Gong Sunling tidak lagi bersimpati sekarang. Dia hanya merasa sedang memegang seekor ular yang cantik. Tiba-tiba, dia mendorong wanita itu keluar. Chapter 722. Jika bukan karena desahan Yang Chen, Gong Sunling bahkan akan melakukan hal-hal yang lebih keterlaluan tanpa disadari karena simpati pada penari tersebut. Untungnya, itu hanya ciuman, dan Yang Chen meneleponnya kembali tepat waktu. Gong Sunling masih tersipu. Dia tidak bisa menahan godaan di depan Yang Chen dan mencium seorang wanita dari Sekte Iblis. Ketika memikirkan hal ini, Gong Sunling bahkan memiliki keinginan untuk mati. Bahkan jika dia dikalahkan oleh musuh dan tidak ada harapan untuk membalas dendam, Gong Sunling tidak pernah begitu putus asa. Dia sebenarnya mempermalukan dirinya sendiri di depan Yang Chen. Bagaimana dia harus menghadapi Yang Chen di masa depan? Jangan berkecil hati. Suara Yang Chen seakan terngiang-ngiang di hati Gong Sunling, tarian memikat iblis surgawi adalah untuk berspekulasi di pikiran orang. Bahkan Master tahap Yuanying dan Da Cheng tidak berani mencobanya dengan mudah. Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Terlepas dari kenyamanan Yang Chen tepat waktu, Gong Sunling masih menyalahkan dirinya sendiri dan sangat cemas hingga air matanya hampir mengalir. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri di depan sekelompok wanita Sekte Iblis. Di masa depan, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di masa depan? Ling, ini kesempatan langka untuk mengasah pikiranmu, jangan sampai salah. Suara Yang Chen kali ini sedikit lebih serius, dan ada sedikit keagungan dalam suaranya, jika kamu menganggapku sebagai suamimu, maka patuhlah. Kalimat ini lebih efektif daripada penghiburan apapun. Gong Sunling tiba-tiba menahan ekspresinya. Setelah berkonsentrasi lagi, dia melihat ke lapangan lagi. Yang Chen berkata bahwa dia akan menikahi Gao Yue dan dirinya sendiri ketika dia kembali, jadi Yang Chen secara alami adalah suaminya. Gong Sunling bisa mengabaikan hal lain, tapi dia harus mendengarkan kata-kata Yang Chen. Di alam bawah sadarnya, Gong Sunling berpikir demikian. Apalagi apa yang dikatakan Yang Chen sangat masuk akal. Tarian memikat iblis bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh sembarang orang. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan dirinya sekarang, dia harus ekstra hati-hati. Ini mungkin kesempatan bagus untuk mengasah kondisi mentalnya. Wanita itu terkikik dan kembali ke grup. Musiknya berubah lagi, dan gaya tariannya berubah lagi. Semua penari mengeluarkan pil berwarna merah muda dari suatu tempat di tubuh mereka dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Setelah menelannya dalam sekali teguk, wanita itu dengan cepat berubah. Musiknya penuh godaan, dan para wanita mulai mengerang. Bersamaan dengan erangan mereka yang menggetarkan jiwa, asap merah muda samar keluar dari mulut mereka. Kabut merah muda dengan cepat memenuhi seluruh aula, menyebabkan penari wanita di tengah terlihat sedikit kabur. Gong Sunling menarik napas sedikit, dan tiba-tiba muncul pikiran di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kabut merah muda ini bukanlah hal yang baik, jadi dia buru-buru menggunakan seni bela dirinya untuk menghilangkannya. Setelah sedikit memperhatikan Yang Chen, Gong Sunling menemukan bahwa Yang Chen masih memiliki ekspresi menonton dengan penuh minat. Sepertinya dia tidak bergerak sama sekali. Mata Yang Chen seolah terus menyapu bagian telanjang para penari, membuat Gong Sunling tidak senang. Tangan Yang Chen sepertinya sekali lagi memeluk pinggang ramping Gong Sunling. Saat ini, agak sulit diatur. Jari-jarinya membelai pinggang dan perutnya sesuka hati, membuat Gong Sunling merona, dan jantungnya berdebar kencang. Namun, ketika Gong Sunling digantikan oleh Yang Chen, dia secara tidak sengaja melihat wajah Nyonya Fang Hua berdiri di sampingnya. Di wajah Lady Fang Hua, sepertinya ada senyuman menghina. Hati Gong Sunling terguncang, dan pikirannya kembali tenang. Pada saat ini, Gong Sunling benar-benar tenang, dan lautan kesadarannya menjadi jernih. Meskipun tarian orang-orang di luar ini bergerak, dan udaranya juga dipenuhi dengan suasana yang tidak senonoh, hal itu tidak lagi mempengaruhi Gong Sunling. Setelah kesadaran spiritual berkultivasi ganda dengan Yang Chen, peran kuat sutra hati Yin yang misteri tertinggi akhirnya terwujud. Kesadaran spiritualnya jauh lebih kuat daripada basis kultivasinya sendiri, dan setelah kondensasi sutra hati Yin yang misteri tertinggi, lautan kesadarannya tak tertandingi. Setelah dirangsang beberapa kali berturut-turut, Gong Sunling akhirnya terbangun dari keadaan mudah tergoda dan mulai memahami dirinya dengan jelas.
Dia tahu siapa dia, apa yang dia lakukan di sini, dan bagaimana situasinya sekarang. Ketika dia memahami hal ini, segala sesuatu di luar secara alami tidak akan berdampak apapun pada Gong Xunling. Kesadaran ini saja membuat basis budidaya kesadaran spiritual Gong Xunling naik ke tingkat kecil lagi, dan bahkan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya mulai melonjak dan mengalir terus-menerus. Di mata orang luar, Gong Xunling telah mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk bersaing dengan tarian memikat iblis surgawi. Melihat situasi ini, Lady Fang Hua tertawa dalam hatinya. Berapa banyak orang yang ingin mengandalkan metode ini untuk melawan tarian memikat iblis surgawi, tetapi tidak ada yang berhasil. Tarian memikat iblis surgawi tidak ditujukan pada basis kultivasi orang lain, tetapi keadaan pikiran orang lain. Bagaimana hal itu bisa dilawan dengan mengandalkan kekuatan spiritual? Sebaliknya, Yang Chen telah menjaga jiwanya. Sekalipun keinginannya telah terangsang, dia lebih memilih menyentuh dan melepaskan tubuh Gong Xunling, dan dia tetap bersikeras untuk tidak kehilangan dirinya sendiri. Hal ini membuat Lady Fang Hua tidak bisa tidak mengaguminya. Mengolah hukum giok, setidaknya selama 100 tahun, Anda harus menanggung rasa sakit karena hasrat yang membara, tetapi Anda tidak bisa melampiaskannya. Memiliki tekad seperti ini adalah hal yang wajar. Bahkan dalam tahap tarian memikat iblis surgawi ini, beberapa obat afrodisiak sederhana telah digunakan untuk meningkatkan kekuatan, tetapi belum mencapai momen terkuat. Dia percaya bahwa pada saat itu, belum lagi Yang Chen, bahkan jika iblis tua itu datang, dia juga akan mati di tempat. Fang Hua, kekuatan mereka tidak cukup, ini sedikit disesalkan. Sambil berpikir, Yang Chen tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara langsung kepada Lady Fang Hua. Ini sudah menjadi murid terbaik di tarian memikat iblis surgawi di bawah budak ini. Lady Fang Hua akhirnya menunjukkan ekspresi yang sulit. Bukan karena dia tidak ingin memberikan efek yang lebih baik, tetapi kekuatan murid-murid ini sangat terbatas. Terbaik, Yang Chen tersenyum tipis, dan tiba-tiba berkata dengan penuh arti, belum tentu. Di mana lagi? Lady Fang Hua tersenyum pahit, dan ketika dia hendak membantah, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melebarkan alisnya, menoleh ke Yang Chen, dan bertanya dengan heran, Tuan Muda, Anda tidak ingin saya melakukannya sendiri, bukan? Yang Chen menatap wajah mulia Lady Fang Hua, tidak berbicara, dan hanya mengangguk dalam diam. Tuan Muda, mengapa Anda ingin mempermalukan saya seperti ini? Di wajah Nyonya Fang Hua, tiba-tiba ada kesedihan, dan dia memohon dengan lembut, untuk menari tarian memikat iblis surgawi, saya harus meminum pil penyebar sementara, saya juga harus menelan zat perangsang nafsu berahi, dan saya tidak punya pakaian untuk itu, menutupi tubuhku. Aku seorang wanita murni. Tuan Muda, apakah kamu benar-benar tega membiarkan aku melakukan hal rendahan seperti itu? Nenek moyang tahap Yuanying yang tinggi dan perkasa harus meminum pil dispersing, membatasi kekuatan spiritualnya untuk sementara, dan kemudian menelan afrodisiak untuk menari dengan pakaian seksi. Sulit dipercaya. Lady Fang Hua menatap mata Yang Chen saat ini, penuh ketulusan. Seorang wanita, memandang Yang Chen dengan menyedihkan, hanya ingin memintanya untuk tidak membiarkan dia menari tarian memikat iblis surgawi. Chapter 723. Untuk sesaat, Gong Xunling melihat wajah yang sedih ini, dan jejak permohonan muncul di benaknya, tetapi dengan cepat ditekan. Ini adalah wilayah Sekte Iblis. Yang Chen dan dia sedang menghadapi seorang tetua tahap puncak Yuanying di sekolah iblis Yin Yang. Seberapa kredibel kata-katanya? Jika Gong Xunling berhati lembut karena perkataannya, maka dia adalah orang yang paling bodoh. Membosankan. Yang Chen tiba-tiba menjadi putus asa dan menguap, kamu ingin memainkan permainan itu, tetapi sekarang kamu tidak ingin memainkannya, itu sangat membosankan. Namun kata-kata Yang Chen menyentuh hati Nyonya Fang Hua. Bahkan jika dia ingin berkomplot melawan Yang Chen, Nyonya Fang Hua tidak akan menempatkan dirinya di bawah Yang Chen dan menjadi budaknya. Selain memantau Yang Chen, ada juga permainan santai Lady Fang Hua. Orang-orang terbiasa menjadi tinggi dan perkasa. Sesekali mengubah identitas mereka bisa menggoda tuan muda yang mulia seperti Yang Chen dan memainkan permainan penaklukan bersama, yang juga sangat menarik. Sekarang Yang Chen mengatakan ini, Nyonya Fang Hua hanya bisa pergi ke tarian memikat iblis surgawi, tidak peduli betapa bersalahnya dia. Namun, sebelum berangkat untuk bersiap, ia diturunkan oleh dua orang penari wanita yang sedang menari. Melihat kegerahan kedua penari wanita tersebut, sepertinya mereka juga ingin melihat Lady Fang Hua terjerumus ke dalam situasi yang sama dengan mereka. Lady Fang Hua, yang selalu tinggi dan perkasa, berdiri di pintu aula saat ini, memandang Yang Chen dengan wajah penuh keluhan, menatapnya dengan sedih. Di dalam tubuhnya, tidak ada lagi kekuatan spiritual yang kuat dan tak tertandingi, dan tidak ada tekanan dari leluhur tahap Yuanying. Sekarang dia, setelah meminum pil keterampilan hamburan, tampaknya hanyalah seorang wanita yang lemah. Di tubuh Lady Fang Hua, itu bukan lagi gaun mewah aslinya, melainkan diganti dengan gaun yang sama dengan penari wanita saat ini, yang robek menjadi dua dan tidak bisa menutupi tubuhnya sama sekali. Pemandangan musim semi terlihat dan menjulang. Tidak diketahui apakah Lady Fang Hua pernah memiliki pengalaman memperlihatkan tubuhnya di depan seorang pria. Bagaimanapun, saat ini, penampilannya lebih tak tertahankan dibandingkan para penari wanita itu. Wajahnya memerah, dan dia memasang ekspresi sedih di wajahnya. Tangannya terus bergerak-gerak di atas tubuhnya, seolah ingin meregangkan sobekan kain yang hanya seukuran beberapa telapak tangan itu untuk menutupi seluruh tubuhnya. Di mana ada mood untuk menari, selain panik, Nyonya Fang Hua hanya terus menutupi bagian tubuhnya.
Para penari wanita di sekitarnya sepertinya mencari peluang, dan dari waktu ke waktu, mereka akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengangkat sehelai kain tertentu di tubuhnya, menyebabkan Lady Fanghua berteriak dan buru-buru menutupinya. Tak lama kemudian, di tengah rintihan para penari wanita, terdengar tangisan lirih dan panik. Lady Fanghua, yang sedang terburu-buru, tidak peduli untuk menari. Ia hanya bisa terus bergerak, mengganggu gerak penari lainnya. Setelah setiap teriakan, Nyonya Fanghua akan menatap Yang Chen dengan tatapan memohon, seolah-olah dia ingin Yang Chen berbicara dan menyelamatkannya dari situasi yang memalukan. Melihat sekeliling, meskipun dia berhati batu, sepertinya dia tidak tahan melihat kecantikan seperti itu menanggung penghinaan seperti itu, dan dia tidak sabar untuk memeluknya dan menghiburnya. Gong Xunling di sebelahnya, meskipun dia selalu merasa bahwa Lady Fanghua sangat penuh kebencian, tetapi pada saat ini, dia tidak tahan melihatnya jatuh ke dalam situasi seperti itu. Dia sepertinya lupa memohon pada Yang Chen. Dia hanya menatap sosok setengah telanjang yang diintimidasi oleh para penari wanita dengan ekspresi tertekan dan menyedihkan, memandangnya dengan bodoh. Yang Chen, yang berada di sebelahnya, tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya menonton dengan tenang, tapi ada sedikit apresiasi dan kekaguman di matanya. Ada sedikit apresiasi dan kekaguman di matanya. Para masternya sangat berbeda. Nyonya Fanghua baru lama keluar dan dia sudah benar-benar membuat Gong Xunling terpesona. Meskipun Gong Xunling telah mengalami tarian memikat iblis surgawi di bawah pengingat Yang Chen belum lama ini dan sedikit meningkatkan kondisi pikirannya, ketika Lady Fanghua dari tahap puncak Yuanying turun, dia masih dengan mudah membingungkan Gong Xunling. Baik itu pengembangan kekuatan spiritual atau kesadaran spiritual, Gong Xunling bukanlah lawan dari Nyonya Fanghua. Dalam hal membaca pikiran orang, Gong Xunling yang sedikit naif bahkan kurang dari 5% dari Lady Fanghua yang telah berada di alam iblis selama bertahun-tahun. Untungnya, tujuan utama Lady Fanghua tetaplah Yang Chen, jika tidak, dia akan dengan mudah membersihkan Gong Xunling. Ketika Yang Chen mengagumi Lady Fanghua juga diam-diam mengagumi Yang Chen. Ketika orang lain melihat penampilannya yang begitu dirugikan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menariknya ke dalam pelukan mereka, tetapi Yang Chen sepertinya tidak terjadi apa-apa. Dia masih duduk di sana dan perlahan mencicipi anggurnya. Semakin banyak kasusnya, semakin Lady Fanghua merasa bahwa dia telah menemukan pasangannya. Dia menggunakan semua keahliannya untuk berperan sebagai wanita bangsawan yang lemah dan tidak berdaya. Namun, yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah tatapan Yang Chen yang tersenyum dan penuh penghargaan. Nyonya Fanghua mau tidak mau menjadi sedikit marah. Bahkan jika Yang Chen mengembangkan metode budidaya giok sejak dia masih kecil, dia memiliki kemauan yang kuat, dan dia dapat menahan rasa sakit dari hasrat yang membara selama 100 tahun, tetapi dia hanyalah seorang junior di tahap awal inti emas. Dia sebenarnya bisa mengabaikan tarian memikat iblisnya. Bagaimana mungkin hal itu tidak membuat Nyonya Fanghua marah? Namun, semakin marah dia, wajah Lady Fanghua semakin dirugikan. Atas isyaratnya, penari wanita lainnya pun menjadi semakin lancang. Disengaja atau tidak, mereka merobek beberapa helai penutup tubuhnya, hanya menyisakan beberapa tempat penting dan beberapa kain, yang membuatnya terlihat semakin menawan. Saat kabut merah muda menyebar, mata Lady Fanghua juga mulai kabur. Itu bukan lagi sikap enggan di bawah paksaan. Perlahan-lahan berubah menjadi keadaan kehilangan sifat di bawah pengaruh afrodisiak dan mulai memasuki ranah pergaulan spiritual dan fisik. Namun, Lady Fanghua tampaknya masih memiliki sedikit kecerdasan. Di matanya yang kabur, terkadang ada cahaya memohon, seolah Yang Chen adalah penyelamatnya. Selama dia bisa menyelamatkannya dari penderitaan ini, dia bersedia membayar berapapun harganya. Jika dia bisa membuat Lady Fanghua yang arogan menundukkan kepalanya, itu berarti pertandingan antara Yang Chen dan Lady Fanghua pada akhirnya akan berakhir dengan kemenangan sementara Yang Chen. Dan kesempatan ini sepertinya tersedia selama Yang Chen mengulurkan tangannya. Yang Chen telah menatap Lady Fanghua dengan cermat. Saat ini, dia menarik napas panjang dan mendesah dengan suara rendah, ini benar-benar kuat. Sambil mengerang, Lady Fanghua di sana akhirnya benar-benar tenggelam dalam afrodisiak. Beberapa potong kain kecil di tubuhnya juga segera diambil. Tubuh telanjangnya dipeluk oleh dua orang penari wanita yang sama-sama telanjang. 4 tangan batu giok mulai berkeliaran di sekitar tubuhnya, bermain dengannya. Erangan yang menggugah jiwa keluar dari mulut Cherry Lady Fanghua. Tubuh halusnya langsung menjadi kaku, menunjukkan keindahan yang menakjubkan. Mata Yang Chen tiba-tiba memancarkan 2 sinar cahaya. Ini adalah saat yang tepat untuk mengambil tindakan. Chapter 724. Dikatakan untuk bergerak, tapi tidak secara langsung mengorbankan pedang terbang untuk membunuh. Pada saat ini, jika ada yang percaya bahwa Lady Fanghua benar-benar memakan pil penghilang budidaya dan untuk sementara menghilangkan kekuatan spiritualnya dan menjadi orang biasa, maka orang itu benar-benar bodoh. Meskipun penari wanita dari tarian memikat iblis surgawi semuanya terlihat seperti wanita biasa, hal ini pasti disebabkan oleh metode kultivasi yang unik, dan mereka tidak akan pernah benar-benar menjadi orang biasa dan diinjak-injak. Gerakan Yang Chen adalah hipnotis yang sama yang digunakan untuk mengendalikan Wan Qian dan murid-muridnya. Tarian memikat iblis surgawi adalah seni iblis yang kuat yang membuat orang tanpa sadar jatuh ke tengah, dan kemudian mereka akan berada di bawah belas kasihan orang lain. Namun, seni iblis ini, seperti kebanyakan metode penanaman kesadaran spiritual, memiliki kelemahan yang tidak dapat dianggap sebagai kesalahan fatal. Biasanya,
jika seni iblis yang menyihir pikiran seperti itu tidak berhasil dilakukan, hal itu pasti akan menyebabkan serangan balik dari seni iblis tersebut, dan tidak akan merugikan orang lain. Tarian memikat iblis surgawi sedikit berbeda. Meski ada juga serangan balik yang tidak berakibat fatal, namun akan ada sedikit linglung dalam waktu singkat. Jangka waktu ini sangat singkat sehingga bagi leluhur tahap Yuanying, mungkin hanya beberapa tarikan napas. Pada saat itulah Lady Fanghua baru saja mengerang. Dengan tambahan Lady Fanghua, tarian memikat iblis surgawi didominasi oleh Lady Fanghua. Ketika Lady Fanghua mendapat serangan balik, yang lain juga mendapat serangan balik. Penari wanita lainnya bahkan lebih lama linglung dibandingkan Lady Fanghua. Ketika saatnya tiba, hipnosis Yang Chen segera diluncurkan. Bahkan jika dia berada di tahap puncak Yuanying, Lady Fanghua saat ini tidak dapat menahan hipnosis Yang Chen, belum lagi basis budidaya kesadaran spiritual Yang Chen lebih tinggi daripada Lady Fanghua saat ini. Dalam sekejap, Lady Fanghua dan penari wanita lainnya jatuh ke dalam kondisi terhipnotis. Yang Chen memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini dan segera bertanya dengan suara rendah, "Sao Fanghua, apa tujuanmu datang ke sini?" Menggunakan senjata iblis yang digali sebagai umpan, aku akan berkomplot melawan Ye Zhenxiong dari Sekte Iblis Tanpa Batas dengan iblis tua tulang putih. Nyonya Fanghua hampir tidak memikirkannya dan tanpa sadar mengatakan tujuannya. Kapan kita mulai bergerak? Yang Chen langsung bertanya, bahkan efek hipnosis pun terbatas dalam situasi ini. Waktu sangat penting, dan Yang Chen tidak punya waktu untuk mempertimbangkan hal lain. Ye Zhenxiong telah tiba secara diam-diam. 3 hari kemudian, dengan dalih senjata iblis yang digali, kita akan melakukannya bersama. Lady Fanghua berkata cepat, tapi alisnya sudah sedikit berkerut. Melihat ini, Yang Chen segera menghilangkan hipnosisnya, dan kemudian mengulurkan tangan untuk menarik salah satu tangan telanjang Lady Fanghua, membuat gerakan untuk menarik Lady Fanghua ke dalam pelukannya. Tubuh kaku Lady Fanghua tiba-tiba menjadi lunak, dan terdengar erangan lembut di mulutnya lagi, dan kemudian dia menemukan bahwa tubuhnya ditarik ke depan tanpa sadar. Hampir secara naluriah, Nyonya Fanghua berjuang keras, dan kemudian dia melihat mata Yang Chen yang kabur, dan segera menyadari bahwa itu tidak baik. Tangan Yang Chen yang memegang tangan Lady Fanghua berhenti di udara, dan kemudian dia seperti terbangun dari mimpi. Matanya yang kabur perlahan pulih, dan dengan lembut dia melepaskan tangan kecil Lady Fanghua. Dia menarik napas dalam-dalam dan memuji lagi dan lagi, luar biasa, luar biasa. Pada saat dia akan berhasil, dia terpaksa melepaskan diri karena tindakannya sendiri, dan Lady Fanghua hampir menyesalinya sampai mati. Dia sudah hampir terkena serangan balik oleh tarian memikat iblis surgawi, dan tidak mudah untuk merayu Yang Chen, tetapi itu dihancurkan oleh tindakan bawah sadarnya sendiri. Bagaimana mungkin hal itu tidak membuat Nyonya Fanghua marah? Namun, tekad Yang Chen sangat bagus, yang juga menunjukkan bahwa budidaya hukum gioknya sangat bagus. Selama dia menatap Yang Chen dengan tegas, dia bisa segera menjadi master panggung daceng. Tekad tuan muda luar biasa, budak ini mengagumimu. Setelah memikirkan hal ini, Nyonya Fanghua juga menahan amarahnya, dan senyuman menawan muncul di wajahnya. Dia meminta maaf kepada Yang Chen, "Tuan muda, tunggu sebentar, budak ini akan melayani Anda setelah berganti pakaian." Setelah itu, Lady Fanghua memulihkan temperamennya yang tidak dapat diganggu-gugat. Meski tubuhnya telanjang, tetap ada rasa kesakralan yang membuat hasrat orang hilang. Sesaat kemudian, potongan pakaian penari wanita yang robek saat menari di sini telah dibersihkan, dan orang tersebut dengan cepat menghilang. Ketika Lady Fanghua sedang berganti pakaian, Yang Chen sekali lagi membangunkan Gong Xunling. Setelah Gong Xunling bangun, dia tidak menyangka akan jatuh di tempat yang sama terus-menerus. Dia telah terjatuh 2 kali dalam tarian memikat iblis surgawi, dan dia merasa sangat tertekan. Kakak senior, Nona Fanghua secara pribadi mengambil tindakan. Hanya ada sedikit orang di seluruh dunia fana yang dapat menolak tarian memikat iblis surgawinya. Mengapa Anda mengingatnya? Yang Chen tidak mengatakan ini, tetapi memegang dahi Gong Xunling dan memasukkannya ke dalam lautan kesadarannya. Saya percaya bahwa setelah waktu ini, akan sulit untuk menggunakan cara serupa untuk bekerja pada Anda. Gong Xunling juga tahu bahwa Yang Chen mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia masih merasa kehilangan muka di depan Nyonya Fanghua, dan dia sangat tidak bahagia. Yang Chen hanya bisa memberitahunya lagi dengan pikirannya bahwa dia pernah berkomplot melawan Lady Fanghua dan mendapat kabar, kali ini adalah kesempatan besar lainnya. Orang yang ingin direncanakan oleh Lady Fanghua dan iblis tua tulang putih melawan Ye Zhenxiong adalah penguasa masa depan sekolah iblis janji. Namun, saat ini, dia belum menjadi penguasa sekolah iblis janji, dan hanya seorang tetua tahap Yuanying. Karena senjata iblis itu adalah umpan, tentu saja itu tidak ada hubungannya dengan apa yang dibayangkan Yang Chen, juga tidak ada hubungannya dengan esensi sejati logam ketujuh. Itu adalah berita palsu yang diciptakan bersama oleh iblis tua tulang putih dan Nyonya Fanghua. Diperkirakan iblis tua tulang putih itu sekarang berada di tempat di mana senjata iblis itu akan digali, dan Lady Fanghua mengajak banyak orang untuk menanyakan berita di kota kecil itu. Kalau tidak, mereka tidak akan tahu bahwa Ye Zhenxiong telah tiba. Alasan mengapa Yang Chen mengatakan bahwa ini adalah kesempatan besar adalah karena Yang Chen memikirkan identitas sebenarnya dari Ye Zhenxiong. Selain menjadi penguasa masa depan sekolah iblis janji, dia juga ayah dari Ye Yu, dan juga ayah dari Ye Yu, yang merupakan salah satu jenius budidaya masa depan yang dipilih Yang Chen.
Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen melakukan beberapa pertukaran dengan Ye Yu di pengadilan surgawi, dan Ye Yu terkenal di seluruh dunia, dan beberapa perbuatannya juga diedarkan. Satu hal yang Yang Chen ingat dengan sangat jelas adalah ayahnya Ye Zhenxiong telah terluka parah oleh iblis tua tulang putih dan Nyonya Fang Hua sebelum dia menjadi penguasa. Dan berita yang didapat Yang Chen dari Nyonya Fang Hua sepertinya adalah iblis tua tulang putih dan Nyonya Fang Hua sekarang berkomplot melawan Ye Zhenxiong. Yang Chen tidak tahu di mana Ye Zhenxiong diserang di kehidupan sebelumnya, juga tidak tahu kapan. Namun, kata-kata Lady Fang Hua justru memberi jawaban pada Yang Chen. Chapter 725. Dalam kehidupan sebelumnya, setelah Ye Zhenxiong dikomplotkan oleh keduanya, dia terluka parah dan harus melarikan diri ke lembah terpencil untuk menyembuhkan luka-lukanya. Akhirnya, dia lolos dari bahaya. Meskipun dia tidak tahu di mana Ye Zhenxiong sedang menyembuhkan, Yang Chen ingat bahwa ada ciri yang sangat jelas di lembah terpencil itu. Ada sebuah kolam besar di dalamnya, yang merupakan sumber sungai. Dan Ye Zhenxiong melarikan diri dengan bersembunyi di lubang di bawah kolam. Jika Yang Chen tidak tahu bagaimana menggunakan informasi ini, akan sia-sia dia dilahirkan kembali. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Zhenxiong bersembunyi di tempat itu selama 10 tahun sebelum pulih dari luka-lukanya. Sekarang Yang Chen mengetahui waktu dan tempat spesifiknya, dia mungkin harus meninggalkan bantuan besar untuk dirinya sendiri di alam iblis. Lady Fang Hua mengganti pakaiannya dan kembali ke sisi Yang Chen lagi. Setelah kontes kecil ini, tampaknya Yang Chen dan Lady Fang Hua memiliki perasaan saling menghargai. Itu hanya sulit bagi Gong Sun Ling, dia merasa suasana hatinya sedang buruk. Ketika dia melihat Nyonya Fang Hua, dia melakukan gerakan perlawanan, yang membuat Nyonya Fang Hua diam-diam tertawa. Faktanya, di mata Nyonya Fang Hua, Gong Sun Ling bukan lagi lawannya saat ini. Yang dia minati sekarang adalah bagaimana membuat Yang Chen menerimanya dengan sukarela. Lady Fang Hua sangat mengagumi Yang Chen karena mampu tetap sadar di bawah tarian memikat iblisnya hingga saat-saat terakhir. Hanya lawan seperti itu yang bisa membuatnya merasa itu menyenangkan dan berharga. Jika dia tidak harus berkomplot melawan Ye Zhenxiong dari sekolah iblis janji dengan iblis tulang putih, Lady Fang Hua bahkan rela memainkan permainan ini dengan Yang Chen untuk waktu yang lama sampai Lady Fang Hua bosan. Sayangnya, Lady Fang Hua butuh beberapa tahun hanya untuk mempersiapkan jebakan ini. Dia harus pindah 3 hari kemudian. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Mungkin pertandingan dengan Yang Chen hanya bisa bertahan selama 2 hari. Belum terlambat untuk melanjutkan setelah dia membunuh Ye Zhenxiong. Nyonya Fang Hua merawat Yang Chen dengan baik. Bahkan ketika Yang Chen pergi tidur di malam hari, Nyonya Fang Hua tinggal di sebuah suite besar dengan Yang Chen sebagai pelayannya. Hal ini membuat Gong Sun Ling yang tidur dengan Yang Chen mengertakkan gigi karena kebencian. Dia ingin mengutuk rubah betina yang sok itu. Keesokan paginya, Nyonya Fang Hua menemani Yang Chen ke rumah lelang sebagai pelayan. Setelah beberapa putaran penawaran simbolis, Yang Chen membeli kumpulan 9 esensi besi iblis terpencil terbaik dengan harga yang relatif rendah, dan pada saat yang sama memperoleh beberapa bahan bagus. Untuk menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan senjata ajaib, Yang Chen bahkan meninggalkan pesan kepada penanggung jawab rumah lelang bahwa dia akan membeli 9 esensi besi iblis terpencil tingkat ini sebanyak mungkin. Lady Fang Hua secara alami ingin tahu tentang tujuan Yang Chen membeli barang-barang ini. Yang Chen menjelaskan sedikit, dan Nyonya Fang Hua menganggap Yang Chen sebagai keturunan iblis tua yang datang untuk menyiapkan bahan untuk pedang terbangnya. Setelah tinggal di penginapan mewah Lady Fang Hua selama 1 hari lagi, Lady Fang Hua akhirnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Yang Chen juga mengatakan bahwa dia akan bermain-main selama beberapa hari dan kembali dalam setengah bulan. Lady Fang Hua secara alami enggan, tetapi pada akhirnya, mereka tetap berpisah. Setelah berputar-putar kecil, Yang Chen membawa Gong Sun Ling dan menghilang dari pandangan semua orang. Bahkan jika mereka menggunakan sarana eksplorasi Divine Sense, mereka tidak dapat menemukan keberadaan Yang Chen dan Gong Sun Ling. Nyonya Fang Hua bergegas ke lokasi penyergapan bersama sejumlah besar orang, sementara Yang Chen mulai mencari lembah tempat Ye Zhenxiong memulihkan diri sesuai dengan karakteristik dalam ingatannya. Ye Zhenxiong terluka parah setelah diplot, jadi dia pasti tidak akan melarikan diri terlalu jauh dari tempat dia diplot. Yang Chen mengemudikan pesawat ulang-alik, dibungkus dengan piala Jasper tuang laut, dan setelah penjelajahan rahasia, hanya butuh 5 hari untuk menemukan lembah tersebut. Iblis tua tulang putih dan Nyonya Fang Hua sudah mulai, dan Ye Zhenxiong juga memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Orang-orang dari Iblis tua tulang putih dan Nyonya Fang Hua hampir mencari di sekitar ribuan mil, tetapi mereka tidak menemukan tempat persembunyian Ye Zhenxiong. Jika Anda tidak mati, Anda harus menanggung akibatnya. Orang-orang dari Iblis tua tulang putih dan Nyonya Fang Hua tidak bisa tutup mulut, dan berita itu segera menyebar. Sekte Iblis tanpa batas bukanlah sekte yang bisa dianggap enteng. Karena tetua mereka diserang, mereka harus membalas dendam. Bahkan Iblis tua tulang putih dan Nyonya Fang Hua harus menghindari balas dendam sekolah iblis janji untuk sementara dan menghilang untuk sementara waktu. Namun, sebelum menghilang, Nyonya Fang Hua juga dengan panik mencari Yang Chen untuk beberapa saat, namun dia tidak pernah menemukan keberadaan Yang Chen. Dia hanya bisa pergi duluan dengan perasaan sedih. Untuk waktu yang lama, Nyonya Fang Hua sangat tidak bahagia. Perencanaan yang dilakukan selama beberapa tahun tidak membuahkan hasil. Tidak hanya dia tidak membunuh Ye Zhenxiong, tapi dia juga dibalas oleh sekolah iblis janji.
Apa yang paling membuatnya menyesal adalah bahwa dia jelas mendapatkan orang luar biasa dari metode budidaya giok tingkat ketiga, tetapi dia melewatkannya karena dia ingin berkomplot melawan Ye Zhenxiong. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya membawa Yang Chen kembali ke sekolah iblis Yin Yang untuk berkultivasi di gua keabadiannya sendiri pada awalnya. Siapa yang peduli dengan iblis tua tulang putih Ye Zhenxiong, itu lebih baik daripada menimba air dengan keranjang bambu. Berpikir bahwa Yang Chen, harta karun ini, pasti akan dimanfaatkan oleh Gong Xunling, Nyonya Fang Hua selalu mengertakkan gigi. Tidak ada yang akan percaya bahwa di bawah kelopak mata pertempuran mereka, Yang Chen dan Gong Xunling, di bawah naungan Jasper Laut, telah datang ke kolam di lembah. Beberapa hal tidak mudah untuk dijelaskan, sehingga Yang Chen hanya bisa menyembunyikannya dari Gong Xunling. Dia pergi menghadapi Ye Zhenxiong yang terluka sendirian, jadi dia hanya bisa mengirim Gong Xunling ke lapisan pertama kebun obat, untuk berjaga-jaga. Untungnya, setelah mengalami masalah Lady Fang Hua, Gong Xunling lebih patuh kepada Yang Chen. Yang Chen bersedia membuka rahasia ruang taman obat kepadanya. Gong Xunling juga merasa bebannya di hati Yang Chen lebih mencukupi. Dia bahagia di dalam hatinya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan mendengarkan pengaturan Yang Chen. Setelah mengatur Gong Xunling, Yang Chen melompat ke kolam setelah sedikit persiapan dan mulai mencari gua tempat Ye Zhenxiong menyembuhkan. Karena dia sudah ada di sini, bagaimana mungkin dia tidak menemukannya? Segera Yang Chen melangkah ke dalam gua. Siapa? Begitu Yang Chen melangkah ke dalam gua, dia mendengar suara keras, dan kemudian cahaya hitam menyerbu ke arah dada Yang Chen. Ding! Yang Chen bergerak, dan lonceng emas melintas di permukaan tubuhnya, mengayunkan pedang terbang yang terbang di dekatnya. Namun, Yang Chen tidak melawan, tetapi bergegas masuk dan berkata, Senior Ye, jangan salah paham, junior ini tidak memiliki niat jahat. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu kalau aku ada di sini? Ye Zhenxiong di dalam tercengang. Sepertinya dia tidak menyangka Yang Chen bisa memanggil namanya. Dia terluka parah, dan pedang terbang tidak berguna, jadi dia harus bertanya tentang asal-usul Yang Chen. Siapa junior ini? Senior tidak perlu khawatir tentang hal itu. Yang Chen tidak bermaksud memberitahukan nama aslinya kepada Ye Zhenxiong, tetapi terus bertanya, senior sepertinya terluka parah. Junior ini memiliki obat penyembuhan yang bagus di sini. Saya tidak tahu apakah senior berani menggunakannya. Chapter 726. Mendengar Yang Chen akhirnya mengungkapkan fakta bahwa dia terluka parah, hati Ye Zhenxiong tidak dapat lagi mendukungnya. Dia bertahan dan berpura-pura baik-baik saja. Dia menggunakan serangan Flying Sword tidak berhasil, tapi dia terluka. Pada saat ini, suasana hatinya menegang dan dia mengeluarkan seteguk darah dan dia pingsan. Yang Chen buru-buru masuk, pertama-tama melanggar batasan Ye Zhenxiong, dan kemudian menambahkan batasan lain sendiri, agar tidak ditemukan oleh iblis tua tulang putih dan Nyonya Fang Hua, kemudian dia mulai menyelidiki luka Ye Zhenxiong. Kali ini, iblis tua tulang putih dan Nyonya Fang Hua mencoba yang terbaik dan merencanakan selama beberapa tahun sebelum mereka memikat Ye Zhenxiong ke dalam perangkap. Meskipun Ye Zhenxiong mengetahui bahwa itu tidak baik dan lolos tepat waktu, dia juga menderita cedera yang sangat serius. Yang Chen mengetahui bahwa itu tidak baik dan segera menyadari bahwa itu tidak baik. Cedera pada cederanya, dan jika dia menundanya sejenak, nyawa Ye Zhenxiong tidak akan terjamin. Yang Chen buru-buru membuat ginseng berumur 1000 tahun dan mengubahnya menjadi cairan ginseng di tungku roh yang dalam. Dia pertama kali menuangkannya ke mulut Ye Zhenxiong untuk mempertahankan hidupnya. Ye Zhenxiong bangun perlahan, dan rasa sedikit pahit di mulutnya membuatnya cepat mengerti apa yang terjadi. Dengan sepengetahuan Ye Zhenxiong, tentu saja dia tahu bahwa rasa di mulutnya adalah rasa ginseng berusia 1000 tahun, dan sikapnya terhadap Yang Chen juga berubah dengan cepat. Dalam kasus pingsan saja, jika Yang Chen ingin membunuhnya, itu mudah, dan tidak perlu menggunakan trik apapun. Dari titik ini saja, Ye Zhenxiong dapat menilai bahwa Yang Chen adalah teman, bukan musuh. Cairan ginseng itu hanya bertahan dalam nyawanya, namun tidak menyembuhkan lukanya. Dengan cedera yang begitu serius, Ye Zhenxiong sendiri sangat jelas bahwa Yang Chen muncul untuk menyelamatkannya, pasti ada syaratnya. Di Sekte Iblis, belum pernah ada kasus dua orang saling memberikan hadiah sebesar itu meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Orang yang terlalu cemas pasti menyembunyikan niat jahatnya. Logika ini sangat dapat diterapkan terlepas dari apakah itu Sekte Iblis atau Sekte Dao. Karena Yang Chen tidak menunjukkan niat baik tanpa alasan, maka dia pasti mempunyai semacam permintaan. Ye Zhenxiong berterus terang. Dia menahan rasa sakit dan bertanya, kamu ingin menukar obatmu dengan apa? Bagus. Yang Chen memuji. Dia tidak sombong dan langsung berkata, sebagai imbalan atas bantuan dan murid. Ye Zhenxiong bisa mengerti bahwa dia berhutang budi, tapi apa yang dia maksud dengan meminta seorang murid? Ye Zhenxiong masih tidak mengerti. Dia langsung bertanya dengan ragu, kamu menginginkan nyawa salah satu muridku. Untuk apa aku menginginkan kehidupan muridmu? Yang Chen tidak bisa menahan senyum. Jika kamu ingin membunuh seseorang, bukankah lebih baik membunuh tuannya daripada membunuh muridnya? Implikasinya adalah Yang Chen bisa membunuh Ye Zhenxiong sekarang. Kenapa dia harus membunuh muridnya? Hal ini membuat Ye Zhenxiong semakin bingung. Dia hanya bisa terus bertanya, apa maksudmu dengan murid ini? Saya ingin menerima salah satu putra Anda sebagai murid saya. Yang Chen tidak lagi bersembunyi dan mengatakannya secara langsung. Anakku, Ye Zhenxiong tidak bisa menahan tawa.
Tawa ini menyebabkan lukanya, menyebabkan dia batuk dan mengeluarkan setengah suap darah. Saya sendirian, bagaimana saya bisa punya anak laki-laki? Tidak sekarang, tapi tidak di masa depan. Yang Chen memasang postur misterius dan berkata dengan sangat misterius, suatu hari ketika kamu memiliki seorang putra, aku ingin putramu dengan tahi lalat bintang 7 di kakinya menjadi muridku. Saat itu, saya pribadi akan datang dan membawanya pergi. Pada saat yang sama, Anda harus membalas budi. Petik 2. Siapa kamu? Ye Zhenxiong mau tidak mau penasaran dengan permintaan aneh Yang Chen. Senior, kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Yang Chen tidak berencana memberitahu Ye Zhenxiong identitas aslinya saat ini. Dao dan Jalan Iblis tidak bisa hidup berdampingan. Jika Yang Chen ingin menerima murid dari Jalan Iblis, siapa yang tahu jika Ye Zhenxiong akan keberatan di masa depan. Kesepakatan. Ye Zhenxiong sangat berterus terang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berterus terang. Dalam situasi di mana nyawanya dipertaruhkan, jika seseorang memberinya obat, dia pasti akan berhutang budi kepada mereka. Sedangkan untuk seorang putra dengan tahi lalat bintang 7 di kakinya, sulit untuk mengatakan apakah dia akan memiliki seorang putra di masa depan. Bisakah orang di depannya meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan? Dalam situasi saat ini, belum lagi seorang anak laki-laki yang mungkin tidak ada di masa depan, meskipun dia memiliki seorang anak laki-laki sekarang, dia akan setuju. Apalagi Yang Chen tidak ingin membunuh putranya. Dia hanya ingin menerimanya sebagai murid. Mengapa dia tidak setuju? Sumpah setan hati yang hebat. Yang Chen bahkan tidak mengangkat kepalanya dan berkata langsung. Ketika berhadapan dengan orang-orang dari jalur iblis, kredibilitasnya tidak bisa diandalkan. Hanya sumpah setan hati besar yang bisa membuat mereka merasa takut. Para penggarap jalur iblis lebih takut pada sumpah setan hati daripada para penggarap jalur Daois. Saat aku membalas budi, aku tidak bisa merugikan kepentingan sekteku. Aku tidak bisa menyakiti keluargaku. Meskipun Ye Zhenxiong adalah seorang nakal, dia tidak bisa tidak mempertimbangkan saat menghadapi sumpah setan hati besar. Jika saatnya tiba, aku hanya ingin kamu menemaniku ke suatu tempat dan membantuku sekali. Menghadapi kekhawatiran Ye Zhenxiong, Yang Chen segera memberikan permintaan khusus. Ye Zhenxiong tidak perlu mempertimbangkan permintaan ini. Itu adalah bantuan yang menyelamatkan nyawa. Sangatlah berharga untuk membantunya sekali. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia dengan sungguh-sungguh mengucapkan sumpah setan hati besar. Saat Ye Zhenxiong menyelesaikan sumpahnya, Yang Chen melemparkan botol giok kepadanya. Ada 2 pil giok jamur Lingzi revolusi kedua di dalam botol giok, yang memiliki efek penyembuhan luar biasa. Pil giok jamur Lingzi revolusi 2 kedua. 1 sudah cukup untuk menstabilkan luka Ye Zhenxiong saat ini, sementara 2 lainnya bisa membuat luka Ye Zhenxiong pulih dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, meski begitu, ia membutuhkan setidaknya 1 hingga 2 tahun untuk pulih sepenuhnya. Bagaimanapun, kali ini, luka Ye Zhenxiong terlalu serius. Sebelumnya, ia membutuhkan 10 tahun untuk pulih sepenuhnya. Sekarang, dia hanya membutuhkan waktu paling lama 2 tahun, dan itu sudah merupakan kemajuan besar. Ye Zhenxiong mengambil 1 tanpa ragu-ragu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu pil giok jamur Lingzi memasuki mulutnya, itu berubah menjadi arus hangat dan mengalir langsung ke anggota tubuh dan tulang Ye Zhenxiong. Ini menghangatkan organ yang terluka dan perlahan menstabilkan cederanya. Yang Chen menunggu sampai Ye Zhenxiong melewati 36 siklus. Setelah puluhan hari, cederanya sudah benar-benar stabil. Kemudian dia bertanya, Senior Ye, generasi muda junior ini memiliki satu hal untuk ditanyakan, dan saya berharap senior akan mengatakan yang sebenarnya kepada saya. Kamu bilang, bagaimana bisa Ye Zhenxiong menolak pertanyaan Yang Chen saat ini, dan membiarkan Yang Chen bertanya? Senior bisa menemukan tempat rahasia untuk menyembuhkan, menurutku kamu pasti sangat paham dengan daerah sekitarnya. Yang Chen pertama-tama menyanjung sebuah kalimat, dan kemudian mulai bertanya, saya tidak tahu apakah senior tahu, di area penambangan, apakah ada tempat di mana kilogam ke-7 sangat kuat. Taisang Laojun hanya mengatakan bahwa esensi sejati logam ke-7 ada di tempat ini, tetapi tidak menyebutkan lokasi spesifiknya. Yang Chen hanya bisa melihat sekeliling. Dan Ye Zhenxiong, penduduk asli Sekte Iblis, secara alami seharusnya lebih akrab dengan medan di sini daripada dia. Itu tepat untuk ditanyakan. Kilogam ke-7 sangat kuat. Setelah Ye Zhenxiong memejamkan mata dan berpikir sejenak, dia berkata, itu hanya di dasar tambang. Chapter 727. Ada 9 tambang besi besar yang terpencil di sini, dan ada banyak gua tambang. Gua tambang berbeda-beda, dan beberapa memiliki banyak lapisan. Ye Zhenxiong mengatakan ada beberapa lokasi dengan setidaknya 7 lapisan ranjau. Semakin banyak di bawah tanah, semakin tebal kilogam ke-7, karena berbagai sumber logam juga tersebar dengan baik di sini. Jika ini masalahnya, itu tidak layak untuk diperhatikan Yang Chen. Namun, beberapa tambang yang menurut Ye Zhenxiong adalah tambang dengan sejarah puluhan ribu tahun. Ada beberapa tambang yang terlalu kuat karena kilogam ke-7. Kecuali beberapa penggarap atribut logam yang bisa masuk, yang lain tidak berani memasukinya sesuka hati. Bahkan ada 1 atau 2 tambang yang sudah berhenti menambang, karena orang yang memiliki atribut logam tidak berani turun sesuka hati. Tempat-tempat ini layak untuk diselidiki dengan cermat oleh Yang Chen.
Dengan kejadian terakhir di Danau Solusi Esensi Sejati Kayu pertama, Yang Chen juga memahami bahwa ketika kekuatan spiritual kaya sampai batas tertentu, itu juga dapat membunuh orang. Setelah mengetahui berita ini, Yang Chen tidak tinggal di sini. Tempat ini masih tersisa untuk Ye Zhenxiong untuk mundur dan menyembuhkan. Ketika keduanya keluar dari tempat penyembuhan Ye Zhenxiong, Nyonya Fang Hua sudah bersembunyi di suatu tempat. Yang Chen juga senang karena tidak ada yang menyapu matanya dan mencari esensi sejati logam ketujuh. Dengan adegan Lady Fang Hua menjadi budak di kota sebelumnya, hanya sedikit orang di area pertambangan ini yang tidak mengenal Yang Chen. Tidak peduli siapa yang melihat kapal Gong Sunling, mereka dengan hormat menyapa atau menghindari jauh, yang juga menyelamatkan banyak masalah bagi keduanya. Menjelajahi tambang, Yang Chen tentu saja bersama Gong Sunling. Setelah penyamaran sebagai selir Yang Chen, Gong Sunling dan Yang Chen menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Apakah ada orang atau tidak, Gong Sunling menyukai Yang Chen terbang bersamanya. Ini adalah wilayah gerbang iblis, jadi wajar saja, tidak ada yang akan menggunakan aturan Taoisme untuk mengutuk perilaku Gong Sunling. Yang Chen juga senang karena Gong Sunling menyukainya. Setiap saat, dia akan semakin akrab dengan Gong Sunling. Dari waktu ke waktu, dia akan melontarkan beberapa lelucon dan kata-kata manis untuk membujuk Gong Sunling hingga dia berseri-seri dengan gembira. Dia tidak berhenti tersenyum sepanjang jalan. Tambang terdekat tidak jauh, tapi tidak ada lagi yang menambang. Yang Chen dan Gong Sunling tidak menemui hambatan apapun dan dengan mudah memasuki tambang. Seperti yang Ye Zhenxiong katakan, ada beberapa lapisan ranjau di sini. Setelah memasuki satu lapisan, setiap lapisan turun, gas Genjin menjadi lebih padat. Di bagian paling bawah tambang, hampir penuh dengan gas Genjin yang kaya. Senjata sakti Genjin sudah disiapkan. Yang Chen tidak punya waktu untuk menggunakannya dan dengan mudah mencapai bagian bawah. Yang Chen kecewa karena gas Genjin di sini memang kuat, tapi itu bukanlah aura intisari sejati Genjin. Sebaliknya, peta geografis Sungai Pegunungan Gong Sunling mengalami beberapa perubahan yang tidak normal. Dalam pemadaman senjata ajaib sumber kehidupan, biasanya tidak tersedia. Setelah digunakan, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Namun peta geografis Sungai Pegunungan secara spontan mulai menyerap gas Genjin yang kuat di sini. Jejak gas Genjin dengan cepat mengembun menjadi aliran kecil dan mengalir ke peta geografis Sungai Pegunungan. Tidak diketahui bagaimana hal itu disimpan di peta geografis Sungai Pegunungan. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Gong Sunling segera menyadari perubahan peta geografis Sungai Pegunungan. Nampaknya setelah menyerap kuatnya gas Genjin tersebut langsung mengebor ke lapisan tanah peta geografis Sungai Pegunungan, yang juga bertepatan dengan pola bumi penghasil emas. Gong Sunling senang, dan Yang Chen bahkan lebih bahagia. Sekarang bahkan jika bukan untuk menemukan esensi sejati Genjin, Yang Chen akan pergi ke tempat-tempat ini lagi. Dia pergi ke beberapa tambang yang dikatakan Ye Zhenxiong berturut-turut. Setiap kali dia datang dengan ekspektasi, dia kecewa. Gas Genjin memang sangat kuat, tapi tetap saja bukan Genjin True Essence. Sebaliknya, peta geografis Sungai Pegunungan Gong Sunling telah menyerap banyak gas Genjin. Menurut Gong Sunling, peta geografis menjadi lebih solid. Beberapa tambang juga memiliki para penggarap setan yang berlatih di dalamnya. Namun, hanya sedikit orang yang memiliki kepercayaan penuh terhadap para penggarap iblis. Kebanyakan dari mereka menggunakan senjata ajaib untuk menyerap cukup banyak gas Genjin saat mereka menambang, dan kemudian pergi ke tempat yang aman untuk memurnikan gas Genjin tersebut menjadi pil obat atau menyerapnya secara tidak langsung. Hanya sedikit orang yang akan berlatih di tambang untuk waktu yang lama. Beberapa orang akan menjual gas Genjin ini secara langsung. Yang Chen telah melihat transaksi semacam ini di pasar kota kecil. Saat itu, dia belum mengetahui sumber gas Genjin tersebut. Sekarang dia melihat ini, dia juga mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun dengan peta geografis Sungai Pegunungan Gong Sunling, efisiensi penyerapan gas Genjin secara umum tidak kuat, bahkan menyebabkan senjata sakti orang lain tidak mampu menyerap sedikit gas Genjin. Mereka yang menyerap gas Genjin, setelah melihat Yang Chen dan Gong Sunling, tidak berani berkata apa-apa lagi. Mereka hanya bisa mengakui bahwa mereka kurang beruntung dan dengan patuh menyerahkan tambang tersebut. Untungnya, Yang Chen dan Gong Sunling hanya memasuki setiap tambang satu kali. Setelah mereka pergi selama 1 atau 2 hari, tambang tersebut secara alami akan memulihkan luapan gas Genjin, dan orang-orang tersebut tidak akan dapat menyerapnya lagi. Setelah semua ranjau yang ditunjukkan oleh Ye Zhenxiong, Yang Chen memilih untuk menyerah. Tidak ada aura di tambang yang merupakan Genjin True Essence. Semuanya hanyalah gas Genjin biasa. Selain peta geografis Sungai Pegunungan, tidak ada bantuan untuk Yang Chen. Tidak di salah satu tambang ini, Yang Chen tidak dapat memikirkan di mana Genjin True Essence yang ditinggalkan oleh Li Changgeng untuk saat ini. Ketika dia putus asa, Gong Sunling tiba-tiba menemukan sesuatu dan berkata dengan aneh, Yang Chen, lihat ranjau ini, jika kamu menghubungkannya, sepertinya itu sebuah lingkaran. Peta geografis Sungai Pegunungan akan mencatat medan tempat yang dilalui Gong Sunling, sehingga memudahkan Gong Sunling untuk melihat sebaran ranjau tersebut dari peta geografis Sungai Pegunungan. Ketika Gong Sunling mengatakan ini, Yang Chen tiba-tiba menjadi tertarik. Setelah merenung beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya, karena tambang-tambang ini dihubungkan membentuk lingkaran, apa yang ada di dalam lingkaran itu? Pikirannya tenggelam dalam peta geografis Sungai Pegunungan, dan segera Gong Sunling menjawab, di dalam lingkaran, ada beberapa gunung yang saling terhubung.
Setelah mengatakan ini, Gong Xunling terus membenamkan pikirannya dalam gambar itu beberapa saat, dan berkata lagi, itu adalah 5 gunung yang terhubung bersama, berkumpul dari 5 arah. Tempat pertemuannya adalah pusat lingkaran. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, sepertinya. Sepertinya apa? Yang Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Sepertinya kelima gunung ini merupakan satu kesatuan. Gong Xunling akhirnya memulihkan pikirannya dari peta geografis sungai pegunungan dan menjawab dengan pasti. 5 arah, keseluruhan. Yang Chen mengulurkan tangan dan menarik Gong Xunling, menariknya ke dalam pelukannya, dan dengan cepat terbang ke udara. Setelah beberapa saat, mereka sampai di 5 gunung yang dikatakan Gong Xunling. Melihat ke bawah ke pegunungan yang tersebar di 5 arah, Yang Chen melepaskan kesadaran spiritualnya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, ini benar-benar utuh. Chapter 728. Li Changgeng masih meninggalkan seperangkat seni rahasia untuk membuka blokade esensi sejati logam ke-7. Yang Chen akhirnya tahu di mana menggunakannya. Persimpangan 5 puncak gunung menjadi titik kendali. Tanpa usaha apapun, Yang Chen terbang ke puncak gunung bersama Gong Xunling. Menatap batu keras di bawah kakinya, Yang Chen tiba-tiba berkata kepada Gong Xunling, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan sisiku. Gong Xunling mengangguk pelan dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu Yang Chen pasti menemukan sesuatu untuk dikatakan demikian. Dia tidak pernah meragukan Yang Chen. Serangkaian seni rahasia yang rumit dilemparkan ke puncak gunung. Untuk beberapa saat tidak ada reaksi yang membuat Gong Xunling sangat bingung. Apa yang sedang dilakukan Yang Chen? Bukankah membuang-buang esensi sejati untuk melemparkan seni rahasia di puncak gunung? Namun, Yang Chen sama sekali tidak punya niat bercanda. Dia masih serius menggunakan seni rahasia. Sebelum dan sesudah seni rahasia yang sama, Yang Chen memainkannya 3 kali. Butuh lebih dari 1 jam sebelum dia berhenti. Memegang tubuh halus Gong Xunling, Yang Chen mundur setidaknya beberapa puluh kaki, tetapi dia selalu berdiri di tanah dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk terbang. Hal ini membuat Gong Xunling semakin aneh, tetapi dengan kata-kata Yang Chen pertama, dia hanya diam-diam bekerja sama dengan Yang Chen dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak hanya Gong Xunling yang bingung, tetapi pria yang diam-diam memperhatikan keberadaan Yang Chen bahkan lebih bingung lagi. Mengapa Yang Chen melemparkan 3 seni rahasia di puncak gunung ini? Apakah dia bermain-main dengan orang lain? Tapi melihat tatapan serius Yang Chen, sepertinya dia tidak bercanda. Orang yang berada dalam kegelapan harus menanggungnya. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan Yang Chen. Hampir setelah menunggu di tempat yang sama selama lebih dari 1 jam, bahkan pria yang diam-diam mengintip tidak bisa membantu tetapi bergegas keluar untuk mencari masalah dengan Yang Chen beberapa kali, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di bawah tanah. Mendengarkan suara gemuruh ini, semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat. Gong Xunling memandang puncak gunung di bawah kakinya dengan sedikit ketidakpastian. Sepertinya dia masih tidak percaya. Adapun pria yang menunggu dalam kegelapan, dia hampir bergegas keluar. Serangkaian raungan datang dari dalam tanah. Tampaknya tempat di mana suara itu dibuat semakin dekat ke tanah. Adegan aneh ini hanya dapat menjelaskan satu hal, yaitu pasti ada beberapa mekanisme atau batasan di sini yang tidak diketahui orang lain tetapi Yang Chen mengetahuinya. Yang Chen tenang dan tenang, dia tidak terburu-buru, bahkan menarik Gong Xunling untuk duduk di puncak gunung untuk menikmati beberapa hidangan lesat. 5 budak wanita di puncak panggung Jidan melayaninya dengan penuh perhatian. Hidup sangat nyaman. Yang aneh adalah setelah datang ke sini, Yang Chen tidak menggunakan senjata ajaib apapun, pedang terbang, juga tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun. Apakah dia sedang berjalan, duduk atau berbaring, dia berada di tanah dan tidak pernah meninggalkan tanah untuk terbang. Suara gemuruh sepertinya terdengar jauh di dalam tanah. Meski suara yang datang sedikit demi sedikit semakin dekat, namun tetap terdengar jauh. Yang Chen sama sekali tidak memiliki niat untuk merasa cemas, dan dia telah menunggu dengan lambat. Pertunjukan seperti itu membuat orang-orang yang bersembunyi di kegelapan menggaruk telinga dan pipinya satu persatu, dan mereka menjadi tidak sabar. Jika jawaban akhir belum keluar, hampir beberapa dari mereka tidak akan bisa menahan diri dan bergegas keluar untuk membunuh Yang Chen. Dengan suara gemuruh di bawah tanah, siang dan malam penuh lagi, dan semua orang akhirnya menunggu sampai suara gemuruh itu sangat dekat dengan tanah. Pada saat ini, Yang Chen berdiri dan membawa 5 budak wanita kembali ke aula kubah. Tangan kirinya memegang Gong Xunling dan diam-diam dia menatap ke arah asal suara itu. Tanpa peringatan Yang Chen, Gong Xunling secara alami memperhatikan area itu. Namun, Yang Chen mengingatkannya untuk tidak menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahinya. Gong Xunling juga patuh dan tidak memancarkan kesadaran spiritual apapun. Dia hanya melihatnya dengan matanya. Boom! Di atas tanah, di tempat pertemuan 5 puncak, sebuah lubang persegi besar tiba-tiba pecah. Di bawah lubang, ada lorong persegi, menuju ke bawah tanah, dan tidak diketahui seberapa dalam itu. Tapi kalau dilihat dari penantiannya siang dan malam, jaraknya tidak dekat. Hahaha, semburan tawa puas diri dan liar tiba-tiba datang dari arah tertentu, dan puluhan orang muncul di sekitarnya. Setidaknya setengah dari mereka adalah master tahap Yuanying, dan yang lainnya juga master tahap Jidan. Namun, sebelum tawa arogan dan berpuas diri ini mencapai tanah, aura tiba-tiba keluar dari lubang besar di tanah. Bersamaan dengan aura ini, ada juga gelombang kejut besar yang menyapu segala arah tanpa ampun.
Yang Chen dan Gong Sunling berdiri di tempat yang sama, dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu tubuh mereka, tetapi tidak ada efeknya. Namun sosok yang tiba-tiba bergegas keluar tidak seberuntung keduanya. Sosok yang terbang dengan pedang, apakah itu pedang terbang atau senjata ajaib, semua senjata ajaib di luar berubah menjadi abu setelah tersapu oleh gelombang kejut. Penghancuran harta sihir menyebabkan serangkaian jeritan terdengar. Di antara puluhan orang yang keluar, hanya sedikit yang berdiri di tanah. Semua orang, tanpa kecuali, jatuh dari langit. Bukan itu saja, mereka berpikir bahwa selama mereka menggunakan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuh mereka tepat waktu, dengan budidaya inti emas dan jiwa yang baru lahir, mereka dapat dengan mudah mendarat. Namun, mereka tidak menyangka bahwa begitu kekuatan spiritual dilepaskan, rasanya seperti seekor lembu tanah memasuki laut. Tidak ada yang bisa menopang tubuh mereka di udara, dan mereka semua terjatuh dengan keras. Tawa liarnya hanya berlangsung setengah detik sebelum berubah menjadi kekacauan. Pria yang tertawa merasa kehilangan muka dan berhenti tertawa karena malu. Inilah alasan mengapa Tuan Kecil datang ke tambang besi 9 iblis terpencil, kan? Orang yang tertawa terbahak-bahak adalah orang yang mirip kerangka. Dikombinasikan dengan informasi sebelumnya, Yang Chen segera mengenalinya. Tulang putih leluhur. Yang Chen menyebut nama itu seolah ingin memastikannya. Ini aku. Iblis tua tulang putih tersenyum bangga dan melirik ke arah orang-orang yang memanjat dalam keadaan berantakan di sebelahnya. Dia menghadap Yang Chen lagi dan bertanya dengan ambigu, Tuan Kecil, setelah bermain dengan Nyonya Fang Hua selama beberapa hari, apakah Anda menikmati rasanya yang luar biasa? Yang Chen tidak menjawab, hanya menatap iblis tua tulang putih dengan dingin. Iblis tua tulang putih tidak peduli dengan tatapan Yang Chen. Dia hanya berkata, saya selalu bertanya-tanya mengapa Lady Fang Hua punya waktu untuk menemani seorang junior bermain di sini. Ternyata ada hal yang bagus. Apa yang ada di dalam gua ini? Iblis tua tulang putih melihat Yang Chen tidak berbicara, dan bertanya sambil tersenyum, senjata ajaib. Atau esensi besi ajaib, pesawat rahasia. Jika Tuan Kecil memberitahuku dengan jujur, kami akan menghapuskan masalahmu yang membunuh muridku. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Chapter 729. Iblis tua tulang putih menunjukkan bahwa Yang Chen telah membunuh muridnya dan Yang Chen tidak terkejut. Pria gemuk dan pria kurus berada di arah itu dan Yang Chen juga datang dari arah itu. Mudah untuk menemukannya. Yang Chen tidak pernah bermaksud menyembunyikannya. Bahkan jika iblis tua tulang putih mengatakan ini sekarang, Yang Chen tidak panik sama sekali. Tampaknya membunuh beberapa orang yang tidak penting adalah masalah sepele yang tidak layak untuk disebutkan sama sekali, bahkan jika orang-orang ini adalah murid dari iblis tua tulang putih. Pertunjukan seperti itu, di mata iblis tua tulang putih, membenarkan spekulasi bahwa Yang Chen adalah keturunan leluhur jalur iblis tertentu. Faktanya, Lady Fang Hua bukanlah seseorang yang bisa dilayani oleh sembarang orang. Ini sepenuhnya menjelaskan bahwa identitas Yang Chen tidak biasa. Orang dengan latar belakang seperti itu, belum lagi membunuh beberapa muridnya, diperkirakan iblis tua tulang putih itu tidak akan terkejut sama sekali. Dia mengatakan ini hanya untuk mendapatkan tawar-menawar, bukan untuk mempermalukan Yang Chen sama sekali. Jika kamu ingin tahu apa itu, tidakkah kamu tahu kapan kamu masuk dan melihatnya? Yang Chen tersenyum dingin, mengabaikan apa yang disebut kesepakatan iblis tua tulang putih. Iblis tua tulang putih itu sendiri juga orang yang berhati-hati, kalau tidak, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Kata-kata Yang Chen jelas untuk membiarkannya masuk. Siapa iblis tua itu, bagaimana dia bisa begitu mudah dibodohi? Namun, sebelum iblis tua itu dapat mengatakan apapun, beberapa orang yang dibawanya tidak dapat lagi menahan diri dan terbang menuju lubang persegi. Kecepatan mereka bahkan lebih tinggi dari alam yang mereka tampilkan sejauh ini. Berani, iblis tua tulang putih itu sangat marah untuk beberapa saat. Apakah orang-orang ini mengabaikan instruksinya sendiri dan ingin segera masuk dan menelannya? Dengan raungan yang keras, iblis tua tulang putih mengayunkan tangannya, dan cambuk tulang panjang terbang dari tangannya, langsung melingkari pinggang dua orang terdekat yang sedang bergegas ke pintu masuk gua. Kedua orang itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka dipecah menjadi 4 bagian oleh cambuk tulang. Darah mengucur dari lukanya, dan langsung diserap oleh cambuk tulang putih. Yang mengejutkan iblis tulang putih adalah penindasan berdarah ini tidak membuat takut orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, semakin banyak orang yang bergegas menuju pintu masuk gua. Pengkhianat, iblis tua tulang putih itu berteriak, tetapi dia tidak menyadari bahwa pada awalnya, hampir semuanya adalah master panggung Jidan, dan sekarang, 1 atau 2 leluhur panggung Yuanying telah bergabung dengan mereka. Karena marah, tulang putih leluhur mengayunkan cambuk tulang putihnya dengan liar. Dia telah menangkap 4 atau 5 bawahannya yang tidak patuh dan menyerap esensi darah mereka. Namun, bawahan di sekitarnya menjadi semakin tidak terkendali. Mereka semua terbang menuju lubang persegi. Beberapa orang di depan bahkan menghilang tanpa jejak, dan bahkan indera ilahi mereka tidak dapat mendeteksinya. Setan tua tulang putih, yang telah berhati-hati, tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia hendak terbang, tapi sudah terlambat. Kekuatan isap yang kuat datang dari pintu masuk gua. Tampaknya secara langsung mengendalikan rasa ilahinya, dan kemudian menarik tubuhnya menuju pintu masuk gua. Tidak peduli bagaimana iblis tua tulang putih itu berjuang, kekuatan yang kuat ini tidak melepaskan diri sama sekali, tetapi menjadi semakin kuat. Pada titik ini,
Iblis tua tulang putih akhirnya menyadari bahwa orang-orang yang bergegas menuju pintu masuk gua itu tidak serakah sama sekali, tetapi mereka tanpa sadar ditarik ke arah pintu masuk gua oleh kekuatan ini. Hanya saja sekeras apapun pikiran iblis tua tulang putih itu, dia tidak dapat memahami mengapa kekuatan ini hanya menarik rakyatnya, tetapi Yang Chen dan Gong Xunling yang berada tidak jauh tidak berpengaruh. Mungkin, Yang Chen masih memiliki beberapa senjata ajaib utama di tangannya, jadi dia tidak terpengaruh. Memikirkan hal ini, iblis tua tulang putih itu menyesal hampir menangis. Mengapa dia tidak menahan diri, begitu lubangnya terbuka, jika dia menunggu lebih lama lagi, bukankah dia akan bisa mengikuti Yang Chen dengan lancar? Tidak peduli seberapa besar penyesalannya, itu tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa keras iblis tulang putih itu berjuang, tidak ada gunanya menghadapi hisapan kuat dari lubang. Dia hanya bisa terbang menuju lubang tanpa sadar, dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Nenek moyang tulang putih, kamu tidak menepati janjimu. Tepat pada saat leluhur tua tulang putih menghilang ke dalam lubang, terdengar teriakan keras dari tempat yang lebih jauh. Bentuk iblis tua tulang putih hampir tidak ada bedanya dengan menyerbu masuk dan menjarah setelah menekan bawahannya yang tidak patuh, setidaknya dari kejauhan. Segera, seseorang muncul lagi dan meneriaki iblis tua tulang putih itu. Tidak hanya mereka berteriak, setidaknya selusin orang terbang tanpa ragu dan terbang menuju lubang. Postur itu, sepertinya mereka ingin bergegas masuk dan menjelaskan kepada iblis tua tulang putih itu. Gong Xunling juga menemukan beberapa orang sedang mengintip, namun tidak menyangka akan ada begitu banyak. Setelah beberapa saat, sudah ada 60 atau 70 orang yang bergegas masuk ke dalam lubang. Melihat pemandangan ini, Gong Xunling tidak tahu harus berkata apa. Apakah orang-orang ini bodoh? Yang Chen, yang jelas mengetahui cerita di dalamnya, tidak peduli. Mereka bergegas masuk ke dalam gua terlebih dahulu. Bukankah mereka takut kalau ada batasan kuat di dalam? Situasi orang-orang yang ditarik ke dalam lubang, Yang Chen telah memperhatikannya. Yang Chen tidak lupa bahwa ketika dia mengumpulkan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama terakhir kali, selama dia menjelajah dengan kesadaran spiritualnya di kolam, dia akan ditarik ke dalam solusi spiritual esensi sejati kayu pertama melalui formasi di sana. Prinsip penyimpanan esensi sejati logam ketujuh dan esensi sejati kayu pertama serupa. Orang-orang itu buru-buru menjelajah dengan kesadaran spiritualnya, itulah jalan menuju kematian. Selama itu adalah seorang kultivator, mau tak mau mereka akan terbiasa menggunakan kesadaran spiritual mereka. Setidaknya cakupan eksplorasi kesadaran spiritual jauh lebih luas dibandingkan bidang pandang mereka sendiri. Dalam situasi ini, kecuali seseorang memperingatkan mereka, reaksi semua orang sama, mereka akan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah. Jika bukan karena peringatan Yang Chen sebelumnya, Gong Xunling mungkin akan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah. Melihat sekelompok orang ini menghilang ke dalam lubang persegi lagi, Yang Chen melihat sekeliling, lalu secara sengaja atau tidak sengaja menunjukkan senyuman ke arah tertentu, lalu memeluk Gong Xunling dan berkata, "Ayo pergi, ayo masuk juga." Sosok Yang Chen dan Gong Xunling perlahan berjalan menuju lubang. Yang Chen melihat ke bawah ke lubang gelap dan tidak ragu untuk memeluk Gong Xunling dan melompat masuk. Hingga tidak ada seorang pun di puncak gunung, di tempat yang lebih jauh, sosok Lady Fang Hua perlahan muncul, memandang ke arah puncak gunung sambil mengerutkan kening. Lubang persegi di puncak gunung itu sudah berada di sana selama setengah jam, lalu perlahan ditutup. Seluruh puncak gunung dikembalikan ke tampilan aslinya. Jika tidak sedikit mayat yang rusak, tidak akan ada yang percaya apa yang baru saja terjadi di sini. Chapter 730. Begitu mereka memasuki lubang dan jatuh, Yang Chen melepaskan lonceng emas dan menyelimuti dirinya dan Gong Xunling di dalamnya. Senjata ajaib yang diterima Yang Chen di rumah harta karun Istana Naga sangat menarik. Di antara 9 senjata ajaib, terdapat satu set lengkap senjata ajaib 5 elemen. Peta geografis Sungai Pegunungan Gong Xunling adalah senjata ajaib dengan atribut bumi, dan Yang Chen memberi tuannya 2 tanduk naga, satu dengan atribut air dan yang lainnya dengan atribut api. Di antara sisanya, Yang Chen mempelajarinya dengan cermat. Labu yang dapat menampung semua jenis cairan adalah senjata ajaib dengan atribut kayu, dan lonceng emas adalah senjata ajaib dengan atribut logam murni. Awalnya, Yang Chen juga menyiapkan atribut pedang terbang dari logam ketujuh, tetapi dengan tergesa-gesa, bahannya bukan yang teratas, bahkan aula kubah tidak dapat dibandingkan. Pada suatu waktu, Yang Chen juga bersiap untuk menggunakan aula kubah sebagai alat untuk mengumpulkan esensi sejati logam ketujuh, tetapi setelah mempelajari lonceng emas dengan cermat, Yang Chen tetap memilih lonceng emas. Senjata ajaib klan naga, meskipun Yang Chen sekarang hanya mengenali pemiliknya dan dengan mengorbankan pemurnian lapisan pertama, kekuatan lonceng emas jarang terjadi bahkan di dunia spiritual bagi Yang Chen. Wajar jika berurusan dengan esensi sejati logam ketujuh. Gong Xunling tidak boleh memiliki senjata ajaib untuk melindungi tubuhnya, jadi Yang Chen juga melindunginya di dalamnya. Begitu ada bahaya, dia bisa segera membawanya ke kebun obat. Namun, adegan besar seperti ini, sayang sekali jika Gong Xunling tidak melihatnya, jadi Yang Chen tetap mengambil risiko untuk melindungi Gong Xunling dan jatuh. Sebelumnya, dia tidak melepaskan kesadaran spiritualnya karena takut diseret. Sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk masuk, dia tidak berbicara tentang melepaskan kesadaran spiritualnya. Keduanya sepenuhnya melepaskan kesadaran spiritualnya dan menjelajahi segala sesuatu di dalam gua. Dikatakan sebagai sebuah gua, namun nyatanya, lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai sumur yang dalam.
Setelah Yang Chen dan Gong Xunling terjun, mereka masih belum mencapai dasar. Namun Yang Chen dan Gong Xunling sudah bisa mendeteksi dasar sumur. Sumur itu kedalamannya beberapa ribu meter. Mengandalkan gaya gravitasi, kecepatan jatuhnya keduanya sangat cepat. Tak lama kemudian, keduanya jatuh ke dalam gumpalan cairan. Yang Chen tahu bahwa cairan ini sama dengan cairan di atas solusi spiritual esensi sejati kayu pertama. Itu digunakan untuk penyangga dan dia tidak akan panik setelah terjatuh. Di bawah kenyamanan Yang Chen, Gong Xunling juga memasuki cairan dengan aman. Faktanya, Gong Xunling telah berada dalam pelukan Yang Chen sepanjang waktu, lengannya melingkari Yang Chen erat-erat. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak gugup, dia masih sedikit takut untuk tiba-tiba memasuki tempat yang tidak diketahui tersebut. Tidak apa-apa, dekat dengan Yang Chen pasti bisa merasakan ketegangan kecantikan di pelukannya dan berbisik untuk menghiburnya. Kemudian keduanya jatuh ke dalam ruang yang sangat luas. Aura Gengjin yang murni hingga ekstrim tiba-tiba muncul di wajahnya. Nenek moyang tulang putih dan beberapa master tahap Yuanying yang telah jatuh sebelumnya masih berjuang, tetapi mereka bukanlah pembudidaya atribut logam murni. Dalam esensi sejati logam ketujuh yang besar ini, mereka tidak dapat mendukungnya untuk waktu yang lama. Tepat di depan Yang Chen dan Gong Xunling, beberapa master tahap Yuanying diledakkan oleh esensi sejati logam ketujuh, dan kemudian leluhur tua tulang putih yang memiliki basis budidaya tertinggi jatuh yang terakhir, tetapi dia tidak mendukungnya terlalu lama. Di bawah tatapan Yang Chen dan Gong Xunling, dia berubah menjadi tumpukan sisa daging dan darah, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Setelah berkomplot melawan Ye Zhenxiong dari Sekte Tanpa Batas, iblis tua tulang putih dan Nyonya Fang Hua keduanya menghilang, memberikan kesan bahwa mereka takut akan balas dendam Sekte Tanpa Batas dan telah melarikan diri. Tidak ada yang tahu bahwa dalam sekejap mata, iblis tua mulai diam-diam memperhatikan gerakan Yang Chen dan Gong Xunling. Di kota kecil kawasan pertambangan, Lady Fang Hua tidak dikenal banyak orang kecuali bangsanya sendiri. Orang-orang di kota hanya tahu bahwa Lady Fang Hua tidak bisa dianggap enteng. Tapi iblis tua sangat mengenal Nona Fang Hua. Tindakan Yang Chen dan Nyonya Fang Hua di kota kecil tidak disembunyikan dari mata dan telinga iblis tua. Bagaimana mungkin iblis tua tulang putih tidak memperhatikan karakter yang bisa membuat Lady Fang Hua begitu berhati-hati dan takut? Ketika Yang Chen dan Gong Xunling sedang mencari esensi sejati logam ketujuh, iblis tua tulang putih mengajak orang untuk memata-matai mereka secara rahasia. Dia berpikir bahwa dengan basis budidaya tahap Yuanying, Yang Chen dan Gong Xunling tidak dapat menemukannya sama sekali. Iblis tua tulang putih, yang berada di puncak sekte iblis, tidak pernah bermimpi bahwa dia akan berakhir seperti ini. Belum lagi kematiannya, ia juga berakhir dengan tubuh yang patah, bahkan tubuh yang patah pun tidak cukup untuk menggambarkannya, bisa digambarkan sebagai patah tulang dan abu yang berserakan. Tentu saja, Yang Chen tidak peduli apa akhir dari iblis tua tulang putih itu. Masuk ke sini, tanpa akar roh atribut logam, tanpa senjata sihir yang kuat dan basis budidaya, pada dasarnya tidak ada pengecualian. Mungkin para master tahap Dacheng bisa selamat, tapi iblis tua tulang putih jelas tidak berada dalam kisaran ini. Ruang di mana keduanya berada sekarang sangat besar, lebih besar dari ruang di mana solusi spiritual esensi sejati kayu pertama disimpan di bawah gua abadi pohon beringin. Itu penuh dengan aura logam ketujuh yang murni dan ekstrim. Dalam sekejap, ada aura yang tak terhitung jumlahnya yang menembus ke dalam lonceng emas, dan pada saat yang sama, mengalir ke tubuh Yang Chen dan Gong Xunling. Yang Chen tidak berani mengabaikannya, dan segera mendesak bel emas dan mulai melawan kilogam ketujuh yang gila ini. Pada saat yang sama, ia tidak lupa memperingatkan Gong Xunling, "Atling, begitu kamu merasa auranya tidak tepat, segera pergilah ke kebun obat." Gong Xunling tentu merasakan aura gila ini, dan tentu saja mengetahui apa yang baik dan buruk. Untungnya, ada Yang Chen di sisinya, dia tidak panik karena takut, namun meski begitu, wajah kecilnya pucat untuk beberapa saat. Siapapun yang menyaksikan lusinan master tahap Yuanying yang basis budidayanya jauh lebih tinggi dari diri mereka sendiri berubah menjadi bubuk di depan mereka pasti akan ketakutan. Hingga saat ini Yang Chen belum menjelajahi tepi ruang ini. Benar-benar kesadaran spiritual tidak dapat meluas terlalu jauh dalam solusi spiritual esensi sejati logam ketujuh yang kental ini. Dikatakan sebagai larutan spiritual esensi sejati logam ketujuh, namun larutan tersebut tidak seperti cairan yang mengalir seperti larutan spiritual esensi sejati kayu yang pertama, namun kental seperti benda padat. Hanya kadang-kadang di bawah pengaruh gaya luar, akan terjadi sedikit deformasi, dan kemudian akan segera kembali ke keadaan semula. Solusi spiritual esensi sejati logam ketujuh ini bahkan lebih tebal daripada solusi spiritual esensi sejati kayu pertama yang dikumpulkan Yang Chen di gua abadi pohon beringin. Esensi sejati logam ketujuh yang terkandung di dalamnya bahkan lebih murni dan terkondensasi hingga ekstrim. Dengan hanya sedikit usaha, diperkirakan solusi spiritual esensi sejati logam ketujuh ini hampir akan terkondensasi menjadi batu kristal logam ketujuh. Untungnya masih dalam keadaan cair. Yang Chen tidak yakin apakah labu tersebut dapat dikumpulkan dengan lancar di negara bagian ini. Sekarang dia hanya bisa mencobanya karena keberuntungan. Sebelum mengumpulkannya, Yang Chen terlebih dahulu melihat keadaan Gong Xunling. Yang mengejutkan Yang Chen adalah Gong Xunling tidak merasa malu sama sekali, tapi sangat santai. Peta geografis sungai pegunungan secara otomatis menyerap aura ini. Melihat Yang Chen menoleh, Gong Xunling segera menyadarinya dan berkata dengan cepat. Penemuan ini membuat Yang Chen sedikit terkejut.
Peta geografis Sungai Pegunungan Gong Sunling, bahkan selama penempaan senjata ajaib sumber kehidupannya, masih dapat memainkan beberapa peran dasar. Misalnya menggambarkan geografi pegunungan dan sungai yang dilalui. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Zadim terus berkembang pesat.